Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama, tentunya dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini kita dalam segmen Tamu Malam Jumat STMJ. Jika kalian melihat background di belakang, pastinya kalian bisa menebak siapa tamu kali ini. Jadi tamu kali ini spesial, ada Mas Babang nih, Bang Fajar. Bagaimana? Halo, Bang Tama. Iya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kalau Ada Apa Gerangan disebutnya siapa? Sobat AG. Teman-teman Ada Apa Gerangan. Oh, teman-teman. Mantap. Halo teman-teman Ada Apa Gerangan. Biasanya Bang Fajar ini kan selalu menginterogasi nih. Ada tamu-tamu yang hadir menceritakan pengalaman-pengalaman mereka kan. Kali ini spesial di STMJ kali ini. Bang Fajar akan menceritakan pengalaman mistisnya. Pasti ada dong, selama mendaki gunung atau selama menceritakan kisah-kisahnya. Nah, kali ini ada kisah apa nih Bang Fajar? Ini sebenarnya ceritanya serem banget. Enggak juga sih. Jadi dulu kisah pas lagi daki gunung Papandayan ya. Tapi gue nggak tahu sih, setiap gue ngalamin kejadian horor itu pasti ada aja hal-hal konyolnya gitu. Oh, okay. Nah ini kayak kejadian di Gunung Papandayan. Gue daki Gunung Papandayan di tahun, gue lupa ya, akhir 2020 apa awal 2021 gitu, antara itulah. Yeah. Nah saat itu gue sama si Ivan sama ada nih namanya si Jero. Nah kita mutusin tuh buat daki di hari Minggu kalau nggak salah, hari Minggu. Jadi hari Minggu itu nanti si Jero itu Seninnya cuti. Jadi kita cuman 2 hari 1 malam. Nah sering berjalannya waktu nih, kayaknya kok gak enak banget kalau cuma bertiga gitu kan, mana cowok semua. Nah akhirnya gue ajak nih satu, namanya Mr. X. Okay. Dia udah mau tuh, udah setuju lah Mr. X ini. Kenapa gue namain Mr. X? Karena ini nanti ada kaitannya sama dia sih cerita ini. Nah terus satu lagi gue ajak, dulu pernah jadi narasumber RJ5 si Cici. Nah Cici ini emang kayaknya rada-rada sensitif ya kalau dari cerita-cerita di RJL ya. Nah singkat cerita, hari H tiba-tiba di malam sebelum besok kita jalan pagi, Mr. X nggak bisa, dia mundurin diri lah, karena katanya nggak diizinin sama orang tuanya. Ya jadilah gue tinggal berempat doang pada saat itu kan. Nah masalahnya, jadi mobil gue itu belum ke bengkel nih malam nih. Ini apa gue batalin aja gitu ya, karena seminggu sebelum berangkat itu mobil gue kayak keluar asap gitu loh, jebol gitu loh. Iya. Nah gue ngeri kan, itu kan lumayan jauh ya dari Jakarta kan, apa nanti jebol apa gimana gitu kan. Tapi si Jerome ini udah berkorban cuti, terus si Cici ternyata batalin dia pergi mau ke gunung juga. Ya udahlah akhirnya gue yang ngalah. Jadi udah kita masuk ke bengkel, mudah-mudahan lancar mobilnya, bismillah aja. Abis sholat subuh kita ketemu di sini di kantor. Nah rumah Mr. X ini gak jauh lah dari rumah gua. Gua lagi ngeliat dia pagi-pagi itu di teras rumah pakai sarung lagi minum teh poce. Gua udah siap nih pakai pakaian buat daki gunung kan. Santai sama dia ya. Woi, lu nggak ikut lo? Gua bilang. Wah, gua jadi ngiler nih kalau lihat lo, kata dia kan. Ya udah ikut lah, gua bilang. Lu izin deh sama nyokap gua, kata dia. Udah akhirnya gua minta izin, dikasih izin. Akhirnya saat itu Mr. X ikut. Jadi kita nunggu lagi Mr. X siap-siap nih. Jadi ngaret lah. Nah singkat cerita kita jalan lewat tol Cipularang. Nah di tol Cipularang mobil gua ngadet tuh, berbet deh. Nah akhirnya mau nggak mau kita berhenti dulu ke bengkel terdekat, jadi keluar tol. Nah habis keluar tol itu nunggu sampai siang tuh. Ini gimana nih, mau jadi apa enggak? Akhirnya kita mau nggak mau daki malam kan, kalaupun misalnya jadi, karena mobil itu selesainya jam 3 siang. Itu pun masih jauh dari gunungnya.
Nah ya udah, karena emang yang lain udah banyak yang berkorban kan buat pendakian ini, ya udah jalan aja, kita gas pendakian malam-malam deh. Oh ya udah, gue bilang. Singkat cerita, kita udah nyampe ke mau masuk pintu Gunung Papandayan. Itu kan naik mobil kiri kanan hutan. Nah Mr. X ini emang orangnya tuh kayak gak takut sama setan ya. Jadi dia tuh suka bercanda-bercanda setan gitu. Nah pas dia lagi nyetir itu kan kiri kanan gelap, dia nyalain tuh handphone. Mana nih ya, kali aja ada kuntilanak rekam, kata dia gitu kan. Itu baru awal pendakian nih. Awal-awal gitu. Di situ gue sih ketawa-ketawa aja ya, maksudnya emang gue udah tahu karakter Mr. X. Kalau yang lain kan baru kenal. Si Cici tuh kayak mulai shock, dia tuh shock tuh kan. Wah ini kok orang ngomongnya sembarangan banget gitu kan. Di situ Cici sempat negor tuh, bang maaf bang kalau ngomong jangan sembarangan. Oh iya gue bercanda, kata Mr. X itu. Udah akhirnya kita packing, kita berangkat tuh. Masalah jam 9 malam ya. Kita berlima. Nah kebetulan ada satu orang sana lagi mau naik juga ke warung yang ada di mana tuh, Pondok Salada ya. Nah akhirnya kita jalan. Nah pas di tengah-tengah jalan itu kan memang gelap ya. Si Cici tiba-tiba berhenti. Dia minta break, muntah-muntah di situ. Weh gitu kan. Entah kenapa gue mikir pada saat itu, wah jangan si Cici lihat setan nih. Padahal dia muntah-muntah kan. Harusnya gue mikir dia sakit gitu, tapi gue mikirnya dia lihat setan gitu kan. Dan ternyata pas udah nyampe atas, memang dia lihat setan gitu, tapi dia nggak ceritain ya. Ini setelahnya. Jadi pada saat itu dia berhenti, katanya dia ngeliat tuh ada cewek lagi duduk di kayak tangga yang buat naik gitu loh. Ceweknya tuh pakai baju putih, rambutnya panjang, tapi mukanya belum dilihatin. Di situ dia muntah-muntah. Nah warga yang ikut pada saat itu tiba-tiba nyamperin Cici. Udah nggak usah dihirauin, jalan aja gitu. Nah si Cici bingung kan, loh ini warga bisa lihat setan juga kali ya, bagaimana kok dia bisa tahu gue lihat si cewek itu gitu kan. Udah akhirnya jalan lagi ke atas. Nah si warga itu bilang, maksudnya orang sana ya, kalau lewat hutan mati langsung jalan aja ya, jangan lama-lama, kata dia gitu kan. Wah gue deg-degan dong, kenapa nih tumben-tumbenan. Biasanya dia yang nggak takut kok malah ngingetin kita gitu kan. Ya udahlah, gue pengen patuhin, tapi anak-anak di hutan mati itu malah istirahat lama gitu loh. Jadinya yang tadinya gue mikir kenapa, nah ini pada santai, udah gue santai aja deh, kayak sebat-sebat dulu gitu kan. Nah akhirnya kita jalan, ada satu warung yang masih buka di situ, kita bakar api unggun. Nah Mr. X di situ, si Ivan kan lagi ngobrol sama Cici tuh, lu tadi lihat setan gitu, kayak nanya-nanya gitu kan. Ya nanti gue ceritain di bawah, kata Cici. Mr. X denger tuh nggak sengaja, lu tadi lihat setan ya? Dia penasaran kan, setan apa yang lu lihat gitu. Itu posisi tengah malam kan. Itu karena emang besoknya hari kerja kan, jadi sepi banget kan. Udah nanti gue cerita gitu. Ya udah akhirnya kita ke tenda, itu sekitar jam 1 bangun tenda yang jauh dari tenda-tenda lain gitu ya. Kita tidur berlima. Pas di dalam tenda Mr. X lagi-lagi nanya tuh, tadi lu lihat setan apa sih gitu. Ini masih malam bang, nanti aja gue ceritain dah besok kalau udah turun, katanya gitu kan. Udah nggak apa-apa, ceritain aja sama gue, katanya gitu kan. Dipaksa-paksa terus gitu. Udah konyol juga nih Mr. X ya. Dan dia ini baru pendakian pertama dia gitu. Jadi emang belum pernah mendaki Mr. X ini. Nah akhirnya Cici nggak mau cerita, kita tidur tuh di malam itu. Tiba-tiba sekitar 15 menit ya, gue lagi pasang headset, itu Mr. X bangun teriak-teriak dia. Wah tolong gua, kata dia. Wah kenapa nih orang, kan gue langsung panik kan. Gue buka, gue kira dia kenapa. Gue nggak bisa napas. Langsung dibuka ke tenda sama dia. Dia kayak freeze gitu. 5 menit kita bangun semua, panik. Gila nih, jin di sini iseng banget, kata dia. Dada gue ditekan sampai gue nggak bisa napas, kata dia gitu kan. Wah kita langsung lihat kan. Nah apa nih orang ya gitu kan. Aneh aja gitu. Terus dia cerita, dia bilang dulu zaman gue tidur di pom bensin tua bekas pabrik angker, gue kayak gini juga, dada gue ditekan pas tidur kan. Wah ini ada aja nih orang cerita horor lagi tengah malam begini kan, orang mau tidur kan. Ah lu ini aja kali ngigo, gue bilang kayak gitu kan. Udah tidur lagi, udah akhirnya dia tidur. Jadi posisi kita tidur, Mr. X ini di ujung, ini gue sampingnya, di sini si Jero,
sini Ivan, sini Cici. Jadi berlima tuh melekan lah. Tidur, mulai tenang sekitar 15 menit. Tiba-tiba Mr. X teriak-teriak lagi. Wah gila, dari tidur tenang nih, bangun semua kan. Nah, apa sih ini orang gitu? Gila, setannya jahil banget dia bilang. Jadi kan dia tidur di ujung. Jadi punggungnya dia itu kayak digini loh, dari luar. Kayak ada cakar yang kerasa gitu loh. Dia bilang gila di sini setan jahil banget kata dia. Gue salah apa sih sama setannya? Dia bilang kayak gitu kan. Ini orang aneh bener nih gue bilang kan. Di situ kita yang tadinya nggak mikir-mikir horor jadi mikir dong. Waduh, setannya udah nyampe tenda nih gitu kan. Si Mr. X aja yang mungkin dia nggak takut setan, dia malah digodain mulu gitu kan. Di situ sempat ini juga gue kepikiran tuh. Ya udah akhirnya dia udah tidur aja dah. Dia bilang, apa namanya, daripada ngoceh-ngoceh yang nggak jelas gitu kan. Nah gue sempet nawarin tuh, udah apa kita ke warung aja, warung yang tadi gitu kan, yang di depan tuh, yang jaraknya mungkin jalan 7 menitan lah. Di situ aja kali kita ngopi-ngopi ya, daripada situasi nggak enak kayak gini kan, suasananya nggak enak gitu kan. Tapi nggak ada yang mau gue ajak ke warung gitu. Mr. X juga nggak mau. Si Jerome bilang yang ada nanti depan malah ketemu setan kata dia. Warungnya udah tutup lah, ini kan udah sekitar jam 2an, jam 3 gitu kan. Yang ada warungnya udah tutup kata dia. Udah di sini aja paling benar kata dia. Oh ya udah dah. Nah pas kita lagi udah mulai mau tidur lagi 5 menit, Mr. X bilang, "Bang, satenya 100 tusuk bang." Wah kenapa nih orang ya? Terus dia ketawa-ketawa kan, lu mau keluar gitu, jar gitu kan. Nanti lu ketemu itu lu yang di Susana tuh yang minta sate 100 tusuk kali. Si anjir, orang setannya dikatain dong. Baru diganggu dikatain setannya. Wah aneh bener nih orang nih, gue bilang jangan ngajak dia lagi deh, gue nunggu. Bener. Udah akhirnya kita tidur, gue baru bisa tidur. Itu jam berapa? Jam 4an ya? 4:30 gitu. Nah, gue baru tidur sebentar, Mr. X bangunin gue tuh. Baru hampir kurang lebih sejam lah. Bangun kata dia, ke warung yuk kata dia. Aduh, gue baru tidur nih, gue bilang. Gue tadi gue ajakin ke warung nggak mau, ini gue baru tidur ngajak ke warung, gue mau tidur aja dah. Akhirnya singkat cerita pagi tiba. Nah di situ gue dengar anak-anak udah pada ngobrol tuh di luar tuh, gue masih tidur. Nah si anak-anak ternyata pas gue keluar ngetawain Mr. X. Dia pagi-pagi tuh mandi di gunung, Mas Tama. Jadi pas dia keluar tuh pakai handuk. Habis mandi dari gunung, keluar asap tuh di punggungnya ya. Gue bilang, buset, aneh bener nih orang ya. Si Jerome aja yang udah 20 kali ke gunung tuh gak pernah mandi kalau pagi-pagi cerita. Ini sekali ke gunung mandi, hebat banget nih orang kata dia. Ya udah akhirnya di situ kita ketawa-ketawain Mr. X yang kemarin ngalamin hal-hal horor. Nah singkat cerita kita berangkat ke puncak tuh. Sebelum berangkat ke puncak itu ada satu insiden. Jadi kan gue ngambil footage sama Ivan tuh pakai drone. Nah pas lagi ngambil itu, nggak tahu kenapa drone-nya tuh aneh gitu loh. Jadi kayak dia turun, hantam batu, naik lagi. Nah si Ivan lari, gue agak telat. Nah di situ jarinya Ivan itu mau nyelamatin drone, kena baling-balingnya tuh. Jadi berdarah banyak. Nah itu berdarahnya agak cukup dalam. Nah pada saat itu salahnya kita juga. Cuman bawa Hansaplas yang nggak bawa kayak betadine gitu-gitu. Nah untungnya di sana ada ya, jadi bisa dikasih lukanya tuh biar nggak infeksi ya. Tapi itu yang nyebabin si Ivan akhirnya harus istirahat dulu. Jadi kita telat ke puncaknya tuh. Jadi dia tidur dulu karena lemes ya, nggak ngerti gue. Karena darah itu keluar terus. Bahkan sampai akhir pendakian tuh darahnya masih netes terus. Nah udah kayak gitu istirahat, kita agak telat siang, naik ke puncak. Di situ mungkin keamanannya ya bilang kalau ke puncak masih ada yang nemenin mas, nggak ada apa ya, nggak ada plang-plang gitu sekarang kata dia. Ini saya temennya udah pernah nih ke puncak gitu, mungkin masih ingat dia. Udah kita jalan, itu bener-bener rombongan kita doang, nggak ada yang lain karena kan emang hari Senin ya. Nah selama ke puncak itu ternyata gue ikutin temen gue, dia kayak lupa ingat gitu kan, nggak ada pelangnya ya. Jadi setiap naik buntu, terbalik lagi lurus, naik buntu. Nah akhirnya kita kesorean tuh, sampai sore nggak ketemu juga puncaknya di mana. Jadi naik buntu gitu kan. Kayaknya gua waktu itu masih ini ya. Oh yang mana yang bener nih gitu. Nah udah akhirnya kita ngambil keputusan kan, udah daripada kemalaman lagi nih, nanti yang aneh-aneh lagi nih gitu kan. Udah akhirnya kita turun ya, tapi karena emang udah kesiangan, pas di jalan itu ya ketemu maghrib lagi ujungnya. Tapi sebelum maghrib itu
tiba ya, pas di hutan mati itu lagi-lagi Mr. X tuh ngomong. Jadi kayak ada ayunan alami di sana gitu, bentuknya kayak ayunan lah. Nah di situ dia bilang tuh, ini nih sarang kuntilanak, kata dia kayak gitu kan. Kita dengernya kan, aduh, ini orang nggak kapok apa ya? Orang macam apa? Ini sarang kuntilanak, dia bilang kayak gitu kan. Nggak ada aja orang. Udah akhirnya kita turun. Nah pas turun itu malam tuh, pas udah mau nyampe base camp, lagi-lagi si Mr. X nih, jadi kayak ada bangku gitu mas, di buat jalan gitu, yang buat orang duduk. Dia bilang nih, ini kayaknya bangku bekas didudukin kuntilanak nih, kata dia. Gue nggak tahu sih motivasi dia tuh ngomong itu apa ya, tapi di situ gue ketawa-ketawa aja, jadinya lucu aja buat gue gitu loh. Dan gue nggak mikir apa ya, maksudnya, oh mungkin karena ini udah mau selesai kan pendakiannya gitu kan. Jadi udahlah aman-aman, bismillah aja gitu. Pas gue lagi jalan, itu ada bangku lagi, gue liat tuh ada cewek duduk mas, rambutnya tuh panjang tapi mukanya kelihatan gitu. Anjing, ini kuntilanak yang muncul nih dalam hati gue kan, tapi gue liat tuh dari ekor mata gitu. Akhirnya gue langsung noleh, tapi gue masih ketawa-ketawa aja gitu, karena auranya itu kan udah mau nyampe base camp kan, udah nggak mikir yang aneh-aneh gitu kan. Ini gara-gara Mr. X nih dipanggil nih dalam hati gue saat itu. Tapi ternyata dugaan gue salah. Justru terornya itu pas sekarang ini. Entah kenapa pas nyampe base camp itu angin tuh kenceng banget, bahkan lebih kenceng dari di atas. Dan gue ngerasa ya, nggak tahu perasaan gue atau gimana, kayak nggak nyaman gitu loh di situ ya, nggak ngerti kenapa. Nah pas kita lagi makan-makan di warung tuh, makan malam itu, wah gue mau jadi merinding nih ceritain ini. Itu si Mr. X nanya lagi sama si Cici, Ci, lu lihat apa sih setan di atas gitu kan. Aduh, gue lihat aja kenapa sih, ini kan belum balik nih gitu kan, maksudnya belum nyampe kota gitu kan, nanti aja gitu kan. Lu lihat apa sih setan di atas? Nah, akhirnya karena mungkin udah ngerasa di base camp, diceritain, gue lihat cewek baju putih, rambut panjang gitu kan. Loh, kok sama kayak yang gue lihat tadi nih gitu kan. Dan gak lama lagi ngomongin horor, tiba-tiba lampu di warung itu mati semua mas. Satu warung lampunya mati, betak gitu kan. Anjir, kok pas banget lagi ngomongin sosok hantu yang itu kan. Akhirnya anak-anak kayak takut masuk ke dalam tuh, nyamperin ibu warung. Nah gue ditinggalin kan lagi makan tuh. Nah pas gue lagi ditinggalin itu, di depan itu kan ada warung kayak lagi nggak jualan ya. Itu di situ gue lihat lagi jelas mas, si cewek tadi yang rambut putih itu, rambut putih, baju putih itu duduk di situ sekarang. Jadi kayak ngikutin. Apaan tuh? Gue langsung lari ke dalam kan, ngikutin kan. Gue tanya sama ibu-ibu di situ yang jualan nih, Bu, ini mati lampu kenapa ya? Saya juga nggak tahu, kata dia. Emang lagi saya mati lampu Bu gitu. Enggak, ini baru ini aja, kata dia kan. Wah mampus nih gue. Ya jangan, saya tanya ngikutin. Dalam hati gue udah ngerasa gak nyaman ya. Nah singkat cerita, karena si Ivan masih berdarah terus, akhirnya kita ke pos security dulu tuh di samping warung. Nah sekalian gue mau ganti baju tuh, niatnya ada kamar mandi kan. Nah angin nggak tahu kenapa kenceng banget mas, parah, lebih kenceng dari di atas. Dan rasanya tuh nggak nyaman gitu di situ ya, nggak ngerti kenapa. Nah pas masuk ke pos security, di situ kan ada kamar mandi. Gue masuk duluan tuh, gue ganti baju. Nah nggak lama si Ivan masuk tuh. Pas si Ivan masuk, kamar mandinya mati lampunya. Duh, mati gitu kan. Akhirnya dia keluar. Tapi di pos itu nyala, yang mati tuh kamar mandinya doang. Nah hingga nggak lama, tiba-tiba si Cici bilang, tolong dong tutup kamar mandi, tutup, kata dia gitu kan. Akhirnya ditutup. Nah di situ ternyata Cici itu ngelihat si cewek yang tadi pakai baju putih tadi, tapi kali ini mukanya diliatin, kata Cici. Jadi mukanya itu berdarah-darah katanya mas, serem banget dah. Makanya dia tuh mulai dari situ udah mulai aneh tuh si Cici tuh. Nah di situ kan gue nggak tahu ya, si Cici itu ngelihat sosok yang kayak gitu kan, gue nggak nanya-nanya gitu. Karena perasaan gue juga lagi nggak enak. Nah di saat anak-anak lagi parno, Mr. X ngajakin sholat di masjid atau musola gue lupa, yang mana itu deket sama yang gue lihat kuntilanak tuh tempatnya. Terus gue bilang sama Mr. X kan, udah nanti aja di pom bensin bawah aja sholatnya, kata dia. Ah enggak, gue di sini aja, kata dia. Ah yaudah, selalu deh. Akhirnya Mr. X jalan sendiri tuh. Nah nggak lama, gue lagi nemenin si Ivan diobatin, Mr. X balik lagi. Lalu kok cepet bener sholatnya, gue bilang.
iya kayaknya iman gue masih tipis deh katanya. Jadi pas dia lagi sholat itu pintu tutup kenceng banget mas, pintu musola. Wah gitu, dia kaget kan, apaan tuh gitu kan. Akhirnya yang tadinya dia mau gabung 4 rakaat tuh maghrib sama isya jadi cuma 2 tuh akhirnya. Karena berapa kali pas lagi sholat itu pintu gitu terus mas, yang bikin dia agak mentalnya down lah. Nah udah akhirnya gue cengin juga sih, kan gue bilang dibawa aja di pom bensin bro, gue bilang. Ya udah akhirnya singkat cerita kita turun. Di situ posisinya mobil gue tuh bensinnya udah sekarat banget. Jadi yang nyetir itu Mr. X sampai pom bensin perjanjiannya. Dia bakal ngebawa kita nyampe pom bensin. Nah selama pas turun itu, gue nggak tahu sih, tapi gue ngerasa gak enak banget gitu. Pas masih turun juga kayak gitu. Hingga siapa tuh namanya, Cici tuh megang-megang apa ya, kayak gini-gini gitu loh, kayak minta tolong ke gue gitu. Terus gue bilang, udah lu merem aja, gak usah lihat, setannya juga kelihatan, gue bilang kayak gitu kan. Tapi dia kayak gini-gini terus ke gue gitu. Gue bilang udah lu merem aja, gue bilang. Jadi yang duduk di belakang ini Cici, gue, sama sampingnya tuh Ivan. Hingga pas lagi turun itu kan gelap, nggak ada orangnya. Tiba-tiba mobil gue bunyi tuh mas, ternyata ada kayu nyangkut di mobil. Itu bener-bener langsung pada panik. Gila suara apaan tuh gitu kan. Turun tuh si Mr. X yang lagi nyetir sama si Ivan. Ternyata ada kayu nyangkut. Nah pas kayu nyangkut itu mau diberesin, si Ivan dengar ada suara motor, kayak suara RX King gitu lah. Weng 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 weng. Dia kabur tuh dari jalanan kan. Pas ditungguin motornya nggak turun-turun. Lah itu motor di mana gitu. Akhirnya nggak lama kayunya diambil, jalan lagi mobil. Di situ Cici makin parno tuh. Si Mr. X kan lagi ngerokok di mobil ya. Tolong dong kacanya ditutup gitu. Si Mr. X bilang, kalau gue tutup gue ngantuk kata dia. Lu mau tanggung jawab kalau gue ngantuk kata dia. Udah akhirnya nggak ditutup kan. Nah di situ tiba-tiba Cici teriak, wah gitu. Tapi yang dengar gue doang. Kenapa lu? Udah merem aja merem gitu. Gue masih bilang begitu. Hingga akhirnya pas nyampe pom bensin, kita udah nyampe pom bensin, turun semua. Cici duduk di pelataran musola, ada musola kan biasa di pom bensin ya. Di situ dia diem doang mas, melotot ke gue. Kenapa nih cewek gitu kan, gue mikir kan. Ayo sholat dulu, maksud gue biar setannya pergi gitu kan. Sholat aja, kita sholat sama-sama itu. Nah, gue pas jadi itu imam, gue bacain An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi. Maksudnya kan biar setannya panas lah gitu kan. Cici sholat nih. Pas keluar, duduk lagi di pelataran musola, dia masih melotot ke gue. Dan yang diplototin gue doang gitu. Nah apa nih orang ya? Kenapa lu? Mau jajan nggak gitu? Diem doang aja bang. Melotot, wah sakit nih cewek nih, gue bilang kesurupan gimana ya? Gue mikir kayak gitu tuh. Tapi masih gue diemin. Nah akhirnya si Jerome datang nih bawa minuman. Dia nawarin si Cici sama gue kan. Tiba-tiba si Cici bilang ke Jerome, ada cewek di mobil katanya. Si Jerome bilang ke gue kan, katanya ada cewek di mobil kan dia. Sakit nih orang, gak kaget sama siapa kan, kita doang berlima, cewek dia doang kan. Wah ini kesurupan nih. Gue bilang sama Mr. X nih yang emang gak takut setan kan, itu cewek kayaknya kesurupan dah, baca-bacain kan. Mr. X tau ngomong apa? Itu cewek, gue tahu cewek lah katanya, itu ngambek sama gue gara-gara yang tadi masalah kaca katanya. Jadi dia acting seakan-akan dia kesurupan katanya gitu kan. Nggak mungkin lah orang sholat masa setannya masih nggak pergi kata Mr. X gitu kan. Ya susah nih bilangnya orang, gue bilang kan Mr. X kan. Ya udah, nah nggak lama notif gue kan masuk tuh, sinyal baru masuk kan. Nah pas masuk itu ada notif di Facebook, loh Mr. X ulang tahun ternyata hari ini gitu kan. Kita salamin tuh semua. Pas si Cici diam doang, nggak nyalamin. Mr. X nanya kan, Ci lo marah sama gue gitu kan. Diam doang, lo nggak mau nyalamin gue nih kata dia. Diam doang. Ya udah kata dia. Akhirnya pas mau balik tuh, gue panggil lagi, lu bacain gue itu kesurupan itu, gue bilang bukan acting, gue bilang. Terus kata Mr. X, lu kata dia,
nggak mungkin setannya berani, kata dia. Orang udah sholat, kata dia. Itu jaminan, kata gue, ini cewek pinter buat acting, kata dia. Mungkin bisa menang apa tuh namanya ya, piala-piala awards gitu kali. Acting itu jago banget, kata dia. Dia acting pura-pura kesurupan, kata dia. Ya hati gue, ngapain orang acting pura-pura kesurupan, aneh bener nih Mr. X. Udah turun. Tapi gue sengaja Mr. X gue taruh di belakang. Jadi gue nyetir Mr. X, di situ si siapa? Ivan, di situ si Cici. Pas turun itu kan gue nyetir tuh, gue sekali-sekali lihat ini kan kaca spion kan, Cici itu ngotot ke arah gue. Wah, nah ini cewek ngototnya ke arah gue gitu. Kayak gue ngapa-ngapain deh gitu kan. Hingga akhirnya si Ivan itu yang pas di belakang itu kayak selalu diomongin sebentar-sebentar gitu loh. Ada siapa sih di belakang gitu. Terus kayak, dan itu kayak ngerasa kayak apa ya, energinya bentrok gitu, nggak enak lah istilahnya. Di samping si Cici itu kayak gimana gitu ya. Hingga akhirnya Ivan yang udah ngerasa nggak kuat bilang, guys tolong bacain doa dong, katanya. Cici kesurupan nih pas di mobil tuh. Aduh, Markus, gue tuh bilang kan, gimana nih gue yang ngajak lagi kan, gue ngerasa tanggung jawab di situ. Kan ini anak orang gitu loh. Hingga akhirnya pas lagi itu kan sepi ya mas, jalanan udah malam kan, dan jalan kan kelok-kelok gitu, masih di gunung kan. Akhirnya di situ gue niatnya pengen berhenti dulu di warung. Akhirnya tapi nggak nemu warung. Akhirnya ada villa tuh masuk ke atas. Gue coba masuk ke atas, nyari security-nya sampai ujung, nggak ada orang. Lah ini malah tempat angker baru nih gue bilang. Akhirnya gue muter balik kenceng, mobil gue nabrak trotoar di situ. Di situ mulai gue emosi gue. Brengsek nih, maksud gue, maaf ya, kesel lah, lagi capek. Terus setan kok gangguin amat, bikin kesel dah. Udah kita bacain doa aja. Akhirnya di situ kita baca doa mas. Gue bacain kursi, si Mr. X itu baca ratib, dan si Ivan tuh bilang keluar lu gitu. Nah, gue nggak duga-duga sih. Ketika gue baca ayat-ayat suci itu, si Cici tuh teriak gitu, kayak panas gitu. Dalam hati gue, gila hebat juga gue ya. Maksud gue baru ngalamin kayak gini gitu loh. Gue bacain doa ternyata itu benar mas. Jadi ketika kita yakin, Bismillah aja lah gitu, kita baca minta perlindungan sama Allah, yakin Allah bakal ngebantu kita gitu. Nah, akhirnya gue baca doa, setan kepanasan. Gue ngeri kenapa dalam perjalanan ya. Akhirnya ada warung, gue berhenti di situ. Ternyata warung itu katanya punya Pak Haji, memang suka ngobatin orang kesurupan. Nah di situ rame tuh ngumpul. Gue keluar, gue bilang, akhirnya Pak Haji yang ngobatin si Cicinya. Di situ gue mikir kan, wah konten nih. akhirnya gue videoin tuh di situ. Nggak sengaja gitu kan. Gue videoin. Nah, akhirnya selesai, gue tanya sama Pak Haji, ini kenapa dia? Biasalah, kadang suka begitu, ada yang suka ngikut, kata dia. Tapi sih tadi udah hilang tuh di tikungan atas, kata dia. Nggak ngikut sampai sini kok, kata dia. Teritorialnya nggak nyampe sini, gitu. Udah akhirnya kita nginep dulu, mau nggak mau, karena udah malam banget mas, sama kejadian ini nih. Aduh nih, jadi schedule jadi berantakan nih gara-gara ini, jadi kesel kan. Nah akhirnya kita nginep dulu, bareng-bareng tuh rame-rame. Wah kayaknya nggak bakal ada nih yang mau di sebelah Cici nih gitu. Tapi selama di mobil itu, Cici tuh liat gue loh. Dia megang gue gini, pas gue lagi nyetir. Lah gue kan merinding ya. Nah ini orang gitu. Ini udah gue kok dit, kata dia gitu kan. Oh iya, gue iya bercepet gitu kan. Serem juga. Masih nempel apa enggak setannya gitu. Nah akhirnya kita nginep di situ. Cici cerita lah kalau kenapa dari awal itu dia ternyata emang udah lihat tuh si hantu wanita itu. Dan ketika dia kaca itu minta ditutup, itu dia ngelihat kayak ada hantu itu nggak pakai kaki gitu loh mas, ngikutin di melayang gitu loh. Makanya dia takut di situ, dia minta ditutup. Tapi karena Mr. X lagi ngantuk gitu kan, biar nggak ngantuk ngerokok, jadi nggak mau ditutup. Nah singkat cerita sudah selesai nih gue kira kan. Tapi masih nggak terjawab kenapa Cici itu ngotot ke gue. Dan terjawab 2 hari kemudian. Jadi salah satu keluarga gue itu kayak memang apa ya, mungkin ngerti hal kayak gitu ya, suka juga sama hal kayak gitu ya. Bukan suka sih, kayak ngerti lah ya.
mobil kan gue parkir di rumah. Nah si Ivan tiba-tiba dipanggil gitu kan, kemarin ada yang ngikutin mobil ya, gitu kan. Lah gue belum cerita sama nih orang nih kan, si Ivan juga belum cerita. Kok tahu gitu? Iya kemarin ada yang ngikutin si Adi tuh, gue kan dipanggil Adi kalau di rumah itu. Emang kayak gimana? Ditanya gitu kan ke salah satu keluarga gue itu, dijelasin dah. Itu jadi sosoknya cewek, sebenarnya suka sama gue katanya, tapi nggak bisa masuk ke gue. Masuknya ke Cici akhirnya, yang memang dia lemah kata dia. Tapi sosoknya itu berbeda dari awal yang di gunung. Justru ini ada pas dia turun. Dan sosoknya itu menurut pandangan beliau ya, hilang itu memang sebelum keluar dari Garut sudah nggak ada, udah nggak ngikutin gitu. Nah di situ gue merinding. Buset, ini orang belum gue ceritain dia tahu dari mana. Tapi di situ jadi gambaran sih. Oh ternyata apa namanya, pandangan beliau ini seperti ini gitu ya. Jadi agak mungkin penasaran gue agak terjawab sedikit ya. Walau gue nggak tahu walau alam ya, apa enggak gitu. Tapi sih yang jelas kalau menurut gue pelajaran ya. Ya walaupun memang kita kan dibilang jangan takut sama setan ya, tapi jangan sompral juga kali ya. Itu kan kayaknya nantangin banget gitu kan. Nyari-nyari kalau udah pas ketemu serem juga gitu. Walau pada akhirnya ya kita berserah diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita baca-baca ayat kursi dan alhamdulillah untungnya setelah kejadian itu kita semua normal-normal lagi sih. Cici pun kembali kayak biasa lagi. Itu dia teman-teman, pengalaman dari Bang Fajar RJ5. Nah, jadi Bang Fajar, itu merupakan pengalaman Bang Fajar melihat sosok begituan atau udah beberapa kali ini? Merupakan udah pengalaman sekian? Kalau yang ngelihat penampakannya ya baru ini. Tapi kalau pengalaman horor sih ini udah yang keberapa ya? Tapi gue nggak banyak sih. Jadi apa namanya, dulu pertama kali horor banget itu gue langsung kesurupan tuh dulu, nyaris tapi nggak kesurupan sih, nyaris. Nah ini yang udah keberapa sih? Lumayan ya. Apa pengalaman yang pertama dan lumayan. Iya karena ini nyangkut apa ya? Soalnya kan gue yang ngajak gitu, tanggung jawab ke keluarga Cicinya nggak enak kalau sampai kenapa gitu. Dan sosok Mr. X ini menarik ya teman-teman. Saya yang mendengarnya juga gemes gitu. Maaf Mr. X, untuk nggak disebut nama ya, karena itu nggak disebut nama. Karena itu nggak disebut nama, karena kan pencemaran nama baik. Bisa ditonton dari cara saya. Nah, untuk Mr. X sendiri menarik sih sebenarnya. Emang nggak bisa melihat sama sekali sosok gaib atau apa gitu. Mr. X itu, Mr. X itu memang harus gua akuin ya mas, dia itu memang orang yang taat beribadah satu. Dan ketika misalnya dia diganggu, pernah dia dengar suara kuntilanak, itu disamperin sama dia tengah malam gitu, ke kebun sendiri. Woi, kalau mau tunjukin aja diri lo gitu, jangan ganggu-ganggu lewat suara, berisik gitu. Jadi memang orang yang berani gitu ya. Makanya ketika dia agak jiper, gue rada bingung juga gitu. Ini kan orang memang berani gitu. Dan waktu itu jalan-jalan sama gue juga ke Nusa Penida tuh gitu, IG story malam-malam maghrib gelap, ayo mana nih yang terbang-terbang gitu kan. Dan ini masalahnya di gunung gitu kan. Kalau kayak naik motor gitu kan bisa lewat jalan lain ya, ini kan mau lewat jalan mana? Dekat dong ya. Yang ini doang kan gitu. Ya gitu. Terima kasih Bang Fajar untuk cerita kali ini. Untuk teman-teman Ada Apa Gerangan, terima kasih juga untuk kalian teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini bersama Bang Fajar. Tentunya kita jadikan cerita kali ini sebagai hikmah dan pelajaran untuk kita semua, untuk lebih menghormati mereka atau enggak usah terlalu sompral mungkin bahasanya ya. Baiklah, sekian episode STMJ, segmen tamu malam Jumat, yang sekarang untuk pertama kalinya setelah lama absen, ya kan, beda dari yang kemarin-kemarin. Mudah-mudahan ada lagi, dan besok entah siapa tamu selanjutnya. Baiklah, saya Tama pamit. Terima kasih Bang Fajar lagi. Thank you ya, sukses nih Ada Apa Gerangan. Iya, terima kasih. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel RJ5,
bisa subscribe segera channel Aji Adimat dan juga follow Instagramnya Drill Aditya nih, terada di sini ya. Oke, saya taruh di sini nih, pokoknya. Di sini, ada di sini. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi. Saya Tama pamit. Tetap semangat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.